Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Mary Agusta, CGP Angkatan 9 Kota Tangerang, yang insya Allah ingin mempresentasikan tugas modul 1.1.A.4 eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit-bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Maka dapat kita ambil kesimpulan pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu memerdekakan dan berpusat pada murid, yang kedua mengikuti perkembangan zaman, yang ketiga tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan, yang keempat pembangunan budi pekerti, yang kelima berfokus pada proses bukan hasil. Kemudian pandangan saya sebagai pembelajar atau guru terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memandang anak dengan rasa hormat, melakukan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat dan memberikan dorongan, serta menuntun mereka menjadi terampil, berakhlak mulia dan bijaksana. Sedangkan pandangan saya sebagai pembelajar atau murid terhadap pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu tentunya saya selalu terbuka dan ingin terus belajar terhadap ilmu-ilmu baru dan melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi yang saya miliki agar saya dapat mendidik dan menuntun peserta didik saya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Demikian presentasi dari saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.